Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya, yaitu yang terjadi beberapa hari yang lalu, ketika saya menemukan momen-momen kearifan, momen-momen kesadaran melalui kejadian yang sangat sederhana, kejadian yang sering kita sepelekan. Silakan kamu simak video ini sampai habis. Jadi gini, sekitar 2 hari yang lalu saya pergi ke minimarket yang nggak terlalu jauh dari rumah saya. Kemudian saya juga berencana akan pergi ke ATM untuk mengambil duit. Jadi hari itu sekitar 5:30 sore gitu ya, karena suatu hal jadi saya harus baru punya waktu berangkat sesore itu, dan waktu itu kondisinya mendung gitu ya, hampir hujan. Cuma karena menurut saya karena minimarketnya deket, jadi saya pikir saya nggak akan kehujanan, masih sempet lah kayak gitu kan. Nah jadi saya berangkat ke minimarket, dan kemudian di dalam perjalanan saya ke sana ternyata saya terjebak hujan. Tiba-tiba saja hujan deras, dan saya terpaksa dalam keterburu-buruan saya tadi harus berteduh dulu di rumah salah satu warga, dan pada saat itu hari sudah mulai menjelang maghrib. Jadi ketika saya kehujanan tadi dan saya kemudian berteduh, saat itu saya merasa saya sangat-sangat jengkel, saya sangat-sangat marah dan merasa bodoh sendiri. Jadi saya menggerutu dalam hati saya memaki-maki diri saya sendiri itu kan. Jadi dalam hati saya mendengar pikiran saya berkomentar di dalam pikiran saya. Saya mengatakan bahwa tuh kan memang harusnya saya harusnya besok aja berangkatnya. Harusnya saya tahu dong bahwa hari sudah mau hujan. Harusnya tadi nggak perlu pergi sesore ini. Harusnya saya berangkatnya lebih sore atau lebih siang atau pagi. Kalau seperti ini, sekarang kan saya nggak bisa kemana-mana, mana hujan deras, mana pakai petir segala. Kemudian hari sudah hampir maghrib, belum lagi saya sama sekali belum sempat ke minimarket dan belum sempat juga ke ATM-nya. Jadi saya benar-benar stuck, benar-benar di situ, terjebak di situ, dan juga terjebak dengan pikiran saya sendiri, dengan kemarahan saya sendiri. Saya makin lama saya makin jengkel karena saya terus menyalahkan diri saya sendiri dan seperti mendengar komentar-komentar batin di dalam pikiran saya sendiri. Sampai kemudian tiba-tiba saya tersadar, ya, saya tersadar bahwa sepertinya pada saat itu, pada detik itu, ada sesuatu yang lain yang ingin membuat saya mengerti. Ada sesuatu hal lain yang seolah-olah ingin ditunjukkan oleh semesta, oleh Tuhan kepada saya. Jadi saya terdiam dan saya mendengarkan, meresapi momen atau saat itu, seolah-olah saya itu sedang ditunjukkan pada suatu hal yang lebih besar, yang lebih jernih. Jadi seketika saya sadar bahwa tidak ada gunanya saya memaki-maki diri saya sendiri, tidak ada gunanya saya menggerutu, ya, dan tidak ada gunanya saya menyalahkan keputusan saya tadi yang berangkat sesore itu, dan juga tidak ada gunanya saya berharap pada saat itu saya sudah sampai di rumah, pada saat itu saya sudah selesai berbelanja dan tidak sampai kehujanan. Semua itu tidak ada gunanya. Yang saya lakukan kemudian adalah menerima kondisi itu, situasi itu sebagaimana adanya. Saya menerima bahwa saat itu saya kehujanan, kebasahan, kedinginan, ya, duduk di remang-remang di teras rumah orang yang kemungkinan nggak ada orangnya itu. Mungkin rumah itu sudah lama nggak ditempati gitu ya, sendirian. Kemudian saya terima begitu saja kondisi saya saat itu, kekeliruan saya, kesalahan saya ketika saya memutuskan harus berangkat sesore itu, di menjelang maghrib seperti itu, dan kemudian saya terjebak di hujan seperti itu. Saya terima sebagaimana adanya. Pikiran saya tidak lagi menghakimi saya. Seketika itu juga saya merasakan kesadaran pelan-pelan tumbuh mekar dalam hati saya. Ya, ini lebih dari sekedar kondisi saya saat itu, tapi saya sepertinya sedang ditunjukkan pada suatu pola yang lebih besar yang seharusnya saya mengerti ketika saya menjalani hidup saya. Ini hanyalah contoh kecil. Jadi ketika
saya meratapi keputusan saya menggerutu, saya ingin segera pulang ke rumah, padahal kenyataannya, faktanya saya saat itu sedang duduk sendirian di tengah cuaca yang gelap, yang hujan deras lengkap dengan petirnya, dan saya sendirian. Saya akhirnya benar-benar menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya, yaitu saya duduk di sana dan saya harus membiarkan hujan ini reda sampai kemudian saya bisa berangkat lagi. Jadi saya benar-benar menerima situasi itu sebagaimana adanya. Dan ketika saya menyadari itu, membiarkan itu, merangkul momen itu, tidak lagi ada pikiran ingin berangkat dari tempat itu, tidak ada lagi pikiran ingin menyalahkan karena berangkat di jam sore itu. Ketika saya menyadari bahwa saya harus merangkul momen saat itu, it is what it is, seperti inilah yang terjadi, maka pikiran saya menjadi jauh lebih tenang. Pikiran saya menjadi lebih diam dan anteng. Pada akhirnya saya menerima dan merangkul momen itu dengan lebih santai. Jadi di sanalah saya duduk sendirian di tengah keremangan cuaca, langit yang gelap, hujan deras, sambil ya tenang-tenang aja, goyang-goyang kaki dan hanya mengamati apa yang terjadi saat itu, mobil-mobil yang lalu lalang, orang-orang yang terburu-buru karena kehujanan, sesekali langit diterangi oleh kilatan petir, kemudian ya segala sesuatu itu saya amati dengan sadar, dengan tenang. Baru ketika saya sungguh-sungguh hadir dan mendiamkan pikiran-pikiran yang gaduh, pikiran marah dan ngoceh-ngoceh tadi, baru saya merasakan suatu keteduhan, suatu ketenangan. Ya, dan pada saat itu secara bersamaan saya merasa saya merasa sepertinya sudah lama sekali saya tidak mengamati cuaca yang hujan seperti itu. Ketika saya benar-benar hadir, benar-benar merangkul momen saat itu, benar-benar ada di situasi saat itu, segala sesuatunya nampaknya indah, nampaknya teduh. Ya, jadi hujan yang menyirami aspal, kemudian udara yang segar setelah hujan itu berhenti, kemudian betapa dahsyatnya petir, betapa terburu-burunya orang. Saya seperti ditunjukkan suatu pemandangan yang sebenarnya biasa, tapi tidak pernah benar-benar saya hadir. Kenyataannya kita ini sering kali memandang, namun kita tidak sungguh-sungguh melihat. Nah, jadi kita memang ada di situ, tapi kita tidak benar-benar sungguh-sungguh melihat segala sesuatunya. Karena apa? Karena kita selalu sibuk dengan pikiran yang silih berganti, riweuh dengan pikiran sendiri. Itulah salah satu momentum ketika saya mengalami apa yang namanya kesadaran murni. Ketika kesadaran murni itu menyapa saya melalui kejadian yang sangat-sangat sepele. Jadi gini, apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya? Bagi hati saya, momen itu adalah momen yang sangat penting. Karena momen itu menyapa batin saya, menyapa jiwa saya sedemikian dalamnya. Mungkin bagi teman-teman menganggap, apa sih kehujanan kan biasa, mungkin dalam hidup kita sudah ratusan kali kita kehujanan. Bahkan mungkin ada juga yang bilang di cuaca yang lebih ekstrim lagi. Apa maknanya, apa hebatnya seperti itu ya. Namun, ini loh yang saya katakan, bahwa semesta ini, kehidupan ini, atau Tuhan ini seringkali menyapa kita melalui berbagai cara. Kadang-kadang memberikan jawaban atas doa-doa kita melalui hal-hal yang sangat sepele. Jangan mengharapkan hal-hal yang spektakuler, karena kita sering sekali melewatkannya. Jadi hal-hal sepele seperti ini memang tidak secara eksplisit berbicara kepada kita. Tidak ada orang yang berbicara kepada kita, tidak ada yang mengarahkan kita. Namun semesta ini, kehidupan ini berbicara kepada kita tidak menggunakan kata-kata. Sebuah makna tanpa bahasa, sebuah pemahaman tanpa kata-kata. Jadi dia mengena langsung ke dalam jiwa kita. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Ini bagi saya adalah suatu rumus, ya. Saya menganggap suatu rumus. Bagi saya pribadi, mungkin teman-teman punya cara lainnya dalam menyelesaikan masalah. Tapi bagi saya, ketika hal kecil
saya mengerti polanya, maka pola ini menjadi seolah-olah saya jadikan rumus ketika saya menghadapi situasi di dalam kehidupan saya sehari-hari, terutama ketika saya mengalami masalah yang berat. Jadi kadang-kadang ya saya tahu bahwa kita semua memiliki konflik masalah hidup, tekanan hidup yang berbeda-beda. Tergantung pada soul path kita, tergantung pada kesadaran jiwa kita, level kesadaran kita, apa tingkatan ego mana yang harus kita lepas. Jadi biasanya masalahnya ada pada itu, ya. Tapi semakin kita resisten atau bebal terhadap masalah yang kita hadapi, kita menolak, kemudian kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita sendiri atas apa yang telah terjadi di masa lalu, kekurangan-kekurangan kita. Ya, atau kita khawatir apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Kita gagal berada di momen saat ini, kita gagal merangkul dan menyadari apa yang terjadi saat ini. Semakin kita menyalahkan diri kita sendiri dan berharap kita berada di situasi yang lain, kita semakin kusut, istilahnya kayak benang itu semakin kusut dan semakin remuk di dalam kejadian itu. Sama seperti yang saya alami ketika saya bergolak pada saat kehujanan itu, ketika saya bergolak menyalahkan diri saya sendiri, saya begitu marah, saya begitu banyak gerutuan, begitu banyak maki-makian di dalam diri saya, menyalahkan diri saya sendiri. Tapi begitu saya sadar dan menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya, sama seperti saya menerima berbagai masalah yang ada di dalam hidup saya, maka masalah-masalah itu, ya, ketakutan saya, kekhawatiran saya itu tidak lagi menjadi terlalu besar. Dan pada akhirnya saya merangkul momen itu, menerima bahwa hidup itu mungkin tidak sempurna, bahwa saya mungkin masih berada pada situasi yang tidak sempurna, berada pada situasi yang tidak saya inginkan. Tapi disitulah saya berada. Ya, ada satu ungkapan yang dikatakan oleh Aja Bram yang saya sukai, yaitu gini ya, bunyi ungkapannya itu. Kalau kamu tidak bisa ngapa-ngapain, ya ngapain ngapa-ngapain gitu ya. Jadi terima saja situasinya kalau kamu sudah tidak bisa lagi mengubahnya. Yang harus kita ubah adalah persepsi kita terhadap situasi itu. Apakah kita mampu meresapi, melampaui kenegatifan kita dan tetap tenang di situasi saat itu. Nah, pola itu, rumus itu yang saya terapkan di dalam kehidupan saya. Inilah yang namanya menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, atau dengan kata lain, ikhlas. Nah, itulah pengalaman saya ketika saya menemukan momen-momen kesadaran, momen-momen kejernihan, kebeningan batin melalui kejadian-kejadian yang sangat sederhana. Sesungguhnya saya menyadari bahwa momentum-momentum ini ketika kesadaran atau ketika Tuhan menyapa kita, itu sesungguhnya banyak sekali momen ini terjadi dalam hidup kita. Hanya saja kita tidak mengenal bahasa itu. Batin kita tidak cukup terbuka untuk mengenal bahasa itu. Atau pikiran kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita terlalu sibuk dengan apa yang kita pikirkan. Dan kita tidak benar-benar menerima segala sesuatunya saat ini sebagaimana adanya. Karena pikiran itu ya cenderung menganalisa, menilai, menghakimi, dan cenderung berlari ke masa yang sudah lewat, dan juga cenderung berlari ke masa yang akan datang. Tapi begitu kita mampu mengatasi semua itu, dan kita bisa merangkul momen saat ini, maka kamu akan merasakan keteduhan, akan merasakan ketenangan. Dan pada akhirnya, hidup ini tidak akan terburu-buru itu. Sekian video kali ini, saya harap teman-teman dapat menemukan sendiri momentum-momentum seperti ini ketika semesta, ketika kehidupan ini menyapa kita dengan ramah, mengetuk pintu hati kita. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton, salam damai, salam hening.